Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan tentang umrah. Betul Ibu? Sekarang kita masuk di pembahasan keutamaan umrah. Betul yang itu ya? Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang di antara keutamaan umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya itu menjadi penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Umrah satu ke umrah berikutnya itu menjadi kafarah, penggugur, penghapus dosa. Berarti umrah itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Taib. Yang baik itu bisa dengan melaksanakan yang wajib, bisa dengan melaksanakan yang sunnah, bisa juga dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan menjadikan perkara mubah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Imam An-Nasa'i, Nabi menyebutkan bahwa umrah itu bisa melenyapkan kefakiran dan dosa. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil qiru khabathal hadid wal dhahabi wal fiddah. Dekatkanlah antara haji dan umrah. Ikuti haji dengan umrah, karena keduanya melenyapkan kefakiran dan dosa. Haji dan umrah itu melenyapkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana ubupan pandai besi itu menghilangkan karat besi, ya, kotoran emas dan juga keraknya perak. Dua hadis ini sejatinya menjadi dorongan besar ya bagi kita
untuk berusaha ya bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah umrah. Itu kan umrahnya saja gitu ya. Tentu fadilah-fadilah yang lain akan kita dapatkan. Ya, fadilah orang sapar dengan adab Islam. Fadilah kemudian kita salat di Masjid Al-Haram, kemudian di Masjid Nabawi. Fadilah kita ziarah kubur. Barakallahu fikum. Dan fadilah-fadilah lainnya yang mengiringi ibadah umrah. Tentu ini ibadah besar yang berpeluang untuk mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalaupun tidak ada keutamaan lain kecuali ini saja, yakni dengan umrah itu kita akan terhapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Tentu ini juga sudah anugerah yang sangat besar ya. Manusia itu apa keinginannya, Ibu? Kita sebagai muslim keinginannya apa? Iya, sebelum finish di surga kan ada keinginan juga. Apa itu, Bu? Ya, diampuni dosa, diterima amal ibadah, kan begitu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, coba doa yang selalu terucap dari lisan muslimin yang masih hidup apa? Ya Allah, ampuni dosa fulan, ya, terimalah amal ibadahnya. Karena itu sebetulnya hajat manusia, kebutuhan dasar manusia untuk dia bisa selamat sampai surga. Sesederhana apapun amalnya diterima di sisi Allah, dosa segede apapun diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini kita dapat, ya selamat kita. Dan begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Waktunya, kapan waktu berumrah itu? Disyariatkan umrah sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Berarti bisa di bulan apapun, kan begitu ya. Akan tetapi yang paling afdal, yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Nabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah pada bulan Ramadan itu ya sebanding atau menyamai haji. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini fadilah yang sangat besar. Oleh karenanya kaum muslimin mereka berlomba untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Ada yang saking terbiasanya umrah di bulan Ramadan, kalau beliau umrahnya di luar Ramadan tuh kayak jalan-jalan aja, katanya begitu. Maksudnya apa? Umrah di bulan Ramadan itu punya apa ya? Punya kesan tersendiri. Perjuangannya mungkin lebih besar. Begitu ya, kesabarannya lebih diuji, dan jelas kesan kenikmatannya melebihi umrah-umrah di bulan biasa. Kenapa? Karena fadilah besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya juga harganya lebih mahal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini beliau memberikan mulahadzah. Ada beberapa catatan. Pertama, tidak halal persetubuhan bagi wanita yang berumrah kecuali sesudah sa'i antara Safa dan Marwah.
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ditanyai tentang seorang pria yang sudah melakukan tawaf di Baitullah dalam umrahnya, sedangkan dia belum mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Apakah dia boleh menyetubuhi istrinya? Maka kata Abdullah bin Umar, beliau menjawab, Nabi SAW datang, lalu beliau melakukan tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Lantas beliau mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu beliau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Sungguh pada hari itu, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi tidak melakukan apapun terkait dengan istrinya kecuali setelah menyelesaikan ya semua rentetan dari ibadah umrahnya. Rawi hadis ini berkata, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah, lalu dia menjawab, janganlah dia menyetubuhi istrinya sampai dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jelas ini ya. Jadi ya itu kalau yang bersama istri gitu ya. Kalau yang bersama istri atau yang punya istri di sana begitu ya. Barakallahu fikum. Ya selesai umrah ya silahkan. Ya kalau belum selesai ya jangan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian catatan yang kedua, apakah melakukan umrah secara berulang-ulang itu disyariatkan? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau merincikan 2 rincian di sini. Pengulangan umrah itu terbagi menjadi 2 keadaan. Pertama, melakukan umrah secara berulang-ulang di tahun yang sama dengan beberapa kali perjalanan. Masya Allah. Mulai dari bulan Safar berangkat, begitu bulan Muharram. Nanti bulan Safar berangkat lagi. Bulan Rabiul Awwal berangkat lagi. Bulan Rabiul Akhir berangkat lagi. Ya, bulan Jumadal Ula berangkat lagi. Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya, Zulqa'dah, gitu ya. Zulhijjah juga datang ke sana. 12 kali dalam setahun. Boleh, Bu? Boleh. Berarti sultan dia, gitu. Coba yang punya travel dia, gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa ini diperbolehkan jelas ya, atau disunahkan. Ini juga merupakan pendapat jumhur ulama, namun berbeda dengan pendapat Imam Malik. Karena keumuman dalil tentang keutamaan umrah. Dan karena Aisyah sendiri melaksanakan umrah 2 kali dalam 1 bulan karena perintah Nabi SAW, yakni umrah yang dia lakukan bersama haji dan umrah dari Tan'im. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jelas kalau dalam setahun atau bahkan sebulan atau dalam sepekan berulang-ulang tapi dengan perjalanan berbeda, maka tidak ada masalah. Ini diperbolehkan. Misalkan ibu datang ke Saudi 3 hari, 1 harinya dipakai umroh, habis itu ke Turki 3 hari, dari Turki balik lagi ke Saudi, umroh lagi, boleh? Boleh. Balik lagi ke Mesir 3 hari,
Dari Mesir ke Saudi lagi, umroh lagi. Sebulan bisa 3 kali itu. Boleh gitu ya. Karena dengan perjalanan yang berbeda. Kemudian yang kedua, melakukan umroh berulang kali dengan satu perjalanan saja. Tentang boleh dan tidaknya dilakukan, dalam poin ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Beliau di sini merojihkan bahwa pendapat yang paling benar, barakallahu fikum, bahwa ketika engkau sudah melakukan umrah sebelum haji qiran atau tamattu, dan kau ingin mengulangi umrah sesudah selesainya manasik haji, ya begitu pula apabila engkau sudah melakukan umrah, kemudian engkau hendak mengulanginya dengan cara keluar ke Tan'im, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, maka dalam perbuatan ini tidak disyariatkan bagimu. Artinya kan masih dalam satu safar. Ya, ini masih dalam satu safar. Jadi orang sudah umrah nih sebelum haji, namanya umrah tamattu atau bagi haji qiran. Kemudian selesai manasik haji, berarti ya sekitar tanggal 15, tanggal 16, 17 ke atas dari bulan Zulhijjah. Kemudian dia umrah lagi. Nah, pendapat beliau di sini itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena masih dalam satu perjalanan. Masih dalam satu rangkaian perjalanan. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, atau yang memang berangkat ke sananya untuk umrah, paket 9 hari misalkan. Jadi di paket 9 hari itu gimana, Bu? Itu bukan 9 hari maksudnya. Paket 9 hari itu perjalanannya 2 hari gitu ya. Di Madinah 3 hari, di Mekahnya cuma 4 hari. Itu namanya paket 9 hari. Kalau paket 12 hari berarti 55 atau bisa 46. Begitu. Di Madinah 4 hari, di Mekah 6 hari. Jadi 10 hari atau 55. Di Mekahnya 5 hari, di Madinahnya 5 hari, perjalanan pulang 2 hari PP. Begitu maksudnya. Ya antara itu kan paket 9 atau paket 12 hari. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, misalkan ngambil paket yang 9 hari. Datang landing di Madinah 3 hari. Habis itu bertolak ke Mekah. Berarti di Mekah berapa hari? 4 hari. Berarti hari pertama di Mekah pasti umroh itu kan? Karena kita tujuan bertolaknya dari Madinah. Berarti kan masih ada sisa 3 hari tuh. Masih ada sisa 3 hari. Nah, misalkan ada orang di hari ketiga sebelum besoknya berangkat pulang, di hari ketiga misalkan dia umroh lagi. Nah, menurut beliau di sini itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena masih dalam satu rangkaian perjalanan. Taib. Beliau sampaikan di sini karena Nabi dan para sahabat beliau tidak pernah mengamalkannya. Di samping itu karena tawafmu di Ka'bah itu sudah pasti lebih utama daripada sa'i. Melakukan tawaf jauh lebih baik daripada keluar ke Tan'im meski dalam rangka berihlal. Berihlal itu maksudnya berihram lagi. Untuk memulai umrah lagi yang baru. Yang lebih utama adalah engkau memperbanyak tawaf dan tidak menyibukkan diri dengan mengulang-ulang umrah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, jadi beliau berpendapat tidak disyariatkan adanya pengulangan umrah dalam satu rangkaian perjalanan. Yang kedua, beliau sampaikan
Akan tetapi apabila engkau belum berumrah sebelum haji, sebagaimana yang terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau mengalami haid, maka dalam kondisi ini tidak mengapa bila engkau melakukan umrah sesudah selesainya manasik hajimu, karena dia memang aslinya belum berumrah. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah begitu ibu yang dirahmati Allah. Apakah ada pendapat yang membolehkan? Ya jelas ada. Dalam madhab Syafi'i dibolehkan, gitu ya. Ketika orang punya kemampuan, ya, dan dia mampu untuk melakukan itu, maka kebaikan itu disunnahkan untuk diperbanyak, kan begitu. Sebagian ulama berpandangan boleh, makanya ya sebagiannya keluar lagi ke tempat mikot untuk berihram di situ, ya biasanya di Tan'im atau di Ji'ranah. Barakallahu fikum, nanti balik lagi, ya, berihram lagi, kemudian berumrah lagi. Ya artinya dalam masalah ini ya tidak usah ngotot-ngototan begitu ya. Cuman ya masing-masing kita melihat keadaan. Ya. Kalau sudah sepuh banget memaksakan di situ ya jangan juga. Gitu kan? Lebih baik dia cukup memperbanyak tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah. Yang paling nyantai tawaf itu di mana, Bu? Di tingkat 3 atau tingkat 4 itu ya. Oh itu santai banget ya. Ada yang pernah, Bu? Tapi asa tidak tawaf gitu ya, karena Ka'bahnya jauh. Saya alhamdulillah pernah, itu ba'dal maghrib selesai pas azan isya. Lama banget, hampir 1 jam. Di tingkat 3 kalau tidak salah, ada sama sahib kita begitu ya. Ya kalau di bawah kan berdesak-desakan gitu. Kalau di atas itu ya cenderung lebih sepi, tapi ya jarak lebih jauh. Ya kalau ibu biasa jogging sehari 1 jam aman aja, gitu ya. Itu antara maghrib dan isya selesai itu insya Allah. Tawaf sunnah sambil zikir, sambil baca Quran. Kalau ibu punya hafalan 30 juz gitu ya, ya sambil murojaah gitu kan, atau juz 30 saja gitu ya. Itu selesai 1 jam insya Allah. Dan kondisinya nyantai gitu, karena lengang. Biasanya lengang kalau di atas. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Semoga kita semua bisa umrah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama, keutamaan kota Madinah. Banyak ya keutamaan kota Madinah ini. Ya, kita cukupkan dengan apa yang disampaikan penulis di sini. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala sammal madinata Tabah. Sesungguhnya Allah menamai Madinah itu dengan Tabah. Tabah itu apa artinya? Tabah. Tabah itu baik, negeri yang baik, kota yang baik. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal madinata kalkir tukhrijul khabitha la taqumus sa'atu hatta tanfiyal madinatu shiraraha
kama yanfil kiru khabathal hadid. Sesungguhnya Madinah itu bagaikan ubapan tukang pandai besi. Apa fungsi ubapan pandai besi ini? Mengeluarkan, menghilangkan kotoran. Jadi tukang pandai besi ya, ketika mengubah berarti menghilangkan kotoran besi. Kalau yang dipanaskan itu emas, berarti kotoran emas, kotoran emas. Kalau itu perak, ya keraknya perak. Intinya dia mengeluarkan, menghilangkan kotoran. Maka pada hari kiamat tidak akan terjadi, hari kiamat tidak akan terjadi sampai Madinah itu menghilangkan orang-orang jahatnya. Sebagaimana ubupan pandai besi itu menghilangkan kerak besi. Gitu. Artinya apa, Ibu? Itu alamiah. Orang-orang yang buruk itu nanti akan keluar dari kota Madinah. Siapa yang munafik, siapa yang memang aslinya musuh Islam dan kaum muslimin, itu jelas akan keluar. Dia tersaring. Taib. Kemudian keutamaan Masjid Madinah dan keutamaan salat di dalamnya. Masjid Madinah yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh berpayah-payah melakukan perjalanan dengan mengumpulkan bekal, mempersiapkan segala sesuatunya. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid, kecuali untuk mendatangi 3 masjid. Yang pertama masjidku ini, yakni Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu Ibu ya. Ini keutamaan dari Masjid Nabawi. Keutamaan dari Masjid Nabawi. Dia masjid yang selayaknya dikunjungi, kan begitu. Walaupun kita jauh, berapa ribu kilometer, Bu? Ada yang pernah ngitung? 10.000 kilometer, kurang lebih begitu. 10.000 apa 100.000? 10.000, iya. 10.000 kilometer dari kita ini, dari Indonesia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah juga, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih diriwayat Imam Bukhari dan Muslim, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fima siwahu ilal masjidil haram. Salat di masjidku ini, yakni di Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lainnya. Berarti pahala salat di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali salat di masjid biasa. Masya Allah. Illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Karena salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada salat di Masjid Darut Taubah. Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, besar sekali fadilahnya ini. Maka ya sebetulnya kalau punya paket berangkat ke Tanah Suci, lebih bagus dibanyakin di mana? Di Mekah sebetulnya ya. Cuman banyak orang senangnya di Madinah. Kenapa kira-kira, Bu?
Hah? Coba ibu-ibu yang pernah ke sana. Enak di Mekah, enak di Madinah? Ya, jelas dua-duanya gitu. Cuman kan ada kecenderungan ya. Banyak-banyak saya sering mendengar ya. Orang lebih senang di Madinah. Kenapa? Karena mungkin tertata. Ya, ya nanti juga Masya Allah itu Masjidil Haram terus ditata. Terus cenderung hotelnya dekat, kan begitu ya. Sudah dekat, datar semuanya, nggak ada yang nanjak-nanjak, gitu ya. Kalau ibu paketnya paket bintang 3 kan gitu ya, baru dapat di Ajiad ya, yang nanjak itu, wah rempong memang, gitu ya. Hotelnya nanjak, PP itu lelah banget gitu ya. Yang muda saja kadang kelelahan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Masjidil Haram itu lebih utama daripada Masjid Nabawi, jauh lebih utama. 100.000 ke 1.000 kan begitu. Makanya ya kalau hotelnya jauh dari masjid, ya udah nggak usah ke hotel gitu, di masjid aja, gitu kan. Bolak-baliknya masjid toilet gitu saja, gitu kan. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena fadilahnya luar biasa. 100.000 kali sholat di masjid biasa. Taib. Namun juga di Masjid Nabawi itu ada tempat yang sangat istimewa. Namanya Raudhah. Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Area di antara rumahku dan mimbarku raudhah adalah taman dari taman-taman surga. Di situ ya disunahkan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Zaman dulu ya tidak terlalu susah ke raudhah itu. Yang penting malam banget jam 1 masuknya gitu kan. Atau jam 12 sudah stay di situ. Ya. Saya pernah dibawa umrah oleh satu jamaah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. 2010 ya, tahun 2010. Itu Masya Allah ibu, ke Raudhah itu lengang saja, maksudnya tidak susah-susah banget. Ya zaman sekarang kan Masya Allah gitu ya, harus daftar dulu ke apa itu, nusuk ya, baru kemudian ngantrinya begitu panjang. Kadang kita baru 5 menit, pengennya kan selama-lamanya gitu ya, baru 5 menit sudah hajjah kom gitu ya, kita diusir-usir gitu ya. Makanya kalau ke situ pilih yang paling pojok saja ibu gitu ya, yang tidak terusir gitu ya. Taib. Nah begitu ya, Anda tahu sekarang ya, semoga ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Tentu itu semua dengan maksud yang baik gitu ya, dalam rangka mentertibkan ya. Dan kalau tidak diatur begitu ya kebayang, semua orang kan pengen ke situ ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya ada berziarah ke masjid dan kuburan yang mulia, maksudnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya keutamaan yang hanya khusus dimiliki oleh Masjid Nabawi Asy-Syarif, demikian pula Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ini semua adalah bentuk pemuliaan dari Allah untuk 3 masjid. Itu kehendak dan kuasa Allah menjadikan 3 masjid ini sangat-sangat istimewa. Juga keutamaan sholat di dalamnya daripada sholat di masjid-masjid lainnya.
Siapa saja yang datang ke sana, sudah seharusnya kedatangannya itu hanyalah untuk mendapatkan pahala dan juga memenuhi panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dorongan untuk berpayah-payah pergi menuju ke sana untuk menziarahinya. Jadi dorongan utama datang ke sana itu untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, serta mendulang pahala sebesar-besarnya ya dari tempat-tempat yang memang memiliki keutamaan untuk kita beribadah di situ. Itu motivasi besarnya. Gitu ya. Jadi shopping itu nomor 2000 sekian gitu Ibu. Jangan shoppingnya yang nomor pertama gitu ya. Di otaknya itu belanja aja gitu ya. Sabar Bu, sabar Bu. Ini kita selesaikan dulu umroh ya. Baru turun, Ustadz kapan kita belanja gitu. Allahu Akbar. Bukan tidak boleh, boleh saja. Kan belanja juga beli oleh-oleh menyenangkan orang lain. Tapi fokusnya jangan di situ dulu gitu ya. Selesaikan dulu umrahnya dengan baik gitu ya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tiga masjid ini memiliki adab khusus yang berbeda dengan adab di masjid lainnya. Hanya saja kadang sebagian orang itu salah paham atau kebingungan, lantas mereka menetapkan adab-adab khusus ketika berziarah ke Masjid Nabawi. Kebingungan ini tidak akan terjadi seandainya ada kubur yang mulia, yakni kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, ya di dalam masjid ini. Nah maka agar setiap muslim memperoleh kejelasan dalil dari segenap urusannya ketika dia tiba di kota Madinah dan ingin menziarahi Masjid Nabawi, di sini kata penulis akan saya paparkan sejumlah adab dalam menziarahinya. Ya, ibu yang dirahmati Allah, artinya gini, jangan sampai ibadah besar ini yang menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi, menguras kantong gitu ya, dompet kita, pokoknya menguras segala-galanya gitu ya. Jangan sampai kemudian sia-sia begitu saja atau malah justru mendatangkan dosa syirik lagi. Nauzubillah. Ya, jangan sampai. Maka harus paham ilmunya. Ilmu itu menjadi asas dalam segala kebaikan, apalagi kebaikan besar. Begitu ya. Nah, yang sering jadi masalah itu orang tidak bermodal ilmu. Apalagi mohon maaf ya, kadang jamaah itu karena merasa sudah berkali-kali ke sana, itu nggak mau diatur sama mutawifnya. Ya, biasanya siapa tuh? Emak-emak gitu. Karena saya pernah dapati yang begitu ya. STU ya. Sok tahu gitu ya. Sok tahu dia. Aku pernah kok ustadz ke sini gitu. Giliran tersesat ya. Orang-orang yang memang aslinya sudah jengkel, muyak gitu ya. Rasain loh begitu. Dimampus-mampusin itu ibu. Ya. Merasa pernah ke sana, berulang-ulang ke sana. Kan tiap tahun itu mengalami perkembangan, kan begitu ibu. Dulu pintunya di situ kok sekarang nggak ada pintunya, pindah kemana? Gitu. Bingung sendiri dia, gitu kan. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Jadi ilmu itu penting, ya. Bekal ilmu ini yang paling mendasar, gitu ya. Kalau 10 tahun lalu ibu pernah ke sana, sekarang berangkat lagi, ya tentu pasti banyak
Perubahan, banyak perubahan. Wong beda 2 tahun saja bisa banyak berubahnya. Apalagi 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Taib, maka perhatikan nih, ilmu ini penting. Ya, dan adab-adab ini harus diperhatikan. Makanya ikuti mutawifnya, ikuti pembimbingnya supaya tertib. Karena kita ini rombongan, bukan backpacker kan? Ya. Kalau sendirian sih nggak urus gitu ya, mau kemana, mau kayak apa, mau gimana. Jadi kalau kita berjamaah, ada adab-adab safar ketika berjamaah kan begitu. Ya jangan mucil sendirian. Kenapa? Karena akan menyusahkan banyak orang. Itu bis itu bisa nggak jalan-jalan gara-gara nungguin 1 orang. Masa mau ditinggalin gitu ya. Dan 1 orang ini biasanya siapa? Emak-emak lagi gitu ya. Tapi bukan emak-emak di sini ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan nih, adab-adab yang mesti diperhatikan. Pertama, apabila masuk masjid, hendaklah masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid sambil doa, Allahumma salli ala Muhammadin wasallam, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang paling pendek itu saja, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada beberapa redaksi doa masuk masjid. Itu perhatikan, pastikan. Jadi segimana kreditnya, segimana zahmahnya, membludaknya orang, ya, barakallahu fikum, maka adab ini tetap diperhatikan. Kan kadang masuk ke pintu masjid itu kalau sangat padat sekali, pas sedak-sedak begitu ibu ya. Apa pas sedak-sedak tuh? Berdesakan, ya, berdesakan. Nah kadang ada orang lupa mungkin, karena apa? Fokusnya bagaimana saya bisa tembus ya kerumunan orang ini. Dia lupa baca doa, ya, lupa baca doa. Nah ini perhatikan. Ya kalau di masjid kita enteng saja ini ibu, bunglong begitu ya. Mau masuk masjid enak ngatur kaki kanan itu. Bismillahirrahmanirrahim abwaaba rahmatik. Tapi kalau di sana kan suasananya berbeda. Ada ribuan orang mungkin masuk di satu pintu yang sama. Taib. Maka perhatikan adab ini. Perhatikan adab ini. Yang kedua, salatlah 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum duduk. Ya, sebagian ulama bahkan mewajibkan. Ya, 2 rakaat sebelum duduk saat kita masuk masjid. Yang ketiga, hindarilah mengerjakan sholat dengan posisi tepat menghadap kubur Nabi yang mulia. Dan biasanya area di situ dijaga, kemudian dikosongkan sekian jarak begitu ya, supaya orang tidak sholat tepat menghadap ke kubur. Dan hindari pula menghadapkan wajah ke sana ketika sedang berdoa. Nah ada orang ibu kiblatnya di depan dia, tapi karena kubur Nabi sebelah kirinya, ya dia belok, gitu ya. Dia belok, ngadapnya ke kubur Nabi. Ini kejahilan, kebodohan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya menuju ke kubur yang mulia. Nah, kita ziarah kubur. Nah, sekarang ini kalau dulu kan habis sholat aja bisa langsung gitu ya. Nah, sekarang ini yang terakhir saya ini itu lewat antrian dari luar. Lewat antrian dari luar. Makanya kalau mau ziarah kubur Nabi jangan ba'da sholat. Ya, kalau ba'da sholat pasti rame. Ya. Jauh dari waktu sholat tidak apa-apa, gitu kan. Taib, ibu yang dirahmati Allah, itu antriannya dari luar, dari arah kiblat. Ya, nanti pakai pembatas itu. Ya. Kalau jauh dari waktu sholat
itu biasanya rada enak, rada lengang. Kalau perempuan nggak tahu ya, ada jadwal khusus mungkin ibu ya. Kalau di tempat perempuan. Baik. Jadi menuju ke kubur Nabi yang mulia sambil mengucapkan salam kepada Nabi. Upayakan jangan sampai meletakkan tangan di dada. Ya, berisyarat saja. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullah wabarakatuh. Nanti geser sedikit. Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullah wabarakatuh. Ya. Kemudian geser sedikit. Assalamualaikum ya Umar warahmatullah wabarakatuh. Ya. Ini ketika sudah di tepat di depan kubur Nabi, itu kan ada ininya Bu ya. Ada tulisannya di besinya itu. Nama Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Yaitu untuk sebagai petunjuk saja bahwa di lurusan itu tuh itu kuburnya Nabi. Di lurusan tulisan itu kuburnya Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika kita antri menuju ke sana, ya ucapkan doa ziarah kubur. Assalamu ala ahli diyar. Ya. Mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Redaksi yang lain, assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin, ya, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullahu lana walakumul afiyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini doa ziarah kubur secara umum. Kemudian ngucapin salam kepada kedua sahabat Rasul, yakni Abu Bakar dan Umar. Ya, dengan salam seperti itu juga. Jadi boleh yang singkat tadi, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayuhal assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kemudian Umar ibn al-Khattab. Berikutnya, tidak termasuk menjaga adab dengan mengeraskan suara di masjid atau di dekat kubur beliau. Sangat ditekankan untuk melirihkan suara, karena adab kepada Rasulullah ketika beliau sudah meninggal dunia itu sebagaimana adab kepada beliau saat masih hidup. Jangan teriak-teriak di situ. Ya, jangan melakukan kezoliman. Nah, banyak orang zolim di situ. Mentang-mentang badannya tinggi, besar gitu ya. Orang semua pendek, dia sikut-sikut orang-orang di sampingnya. Itu kan zolim. Tidak boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menzolimi orang itu dosa. Ya, termasuk, ya mohon maaf, bau badan kita juga kadang menzolimi orang. Yaitu bebersih dulu, begitu kan? Dibersihin dulu badannya supaya tidak mengganggu orang gitu ya. Barakallahu fiikum. Ada orang tinggi ya, pas kita ngantri gitu ya, kita ada di bawah ketiaknya, basah lagi, bau lagi, persis gitu kan. Dan itu udah hilang kadang setelah pakai sabun juga gitu ya. Nah, ini kan menzolimi orang dari sisi yang lain. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengerjakan sholat jamaah di saf-saf awal, karena berlimpahnya keutamaan dan adanya pahala yang besar. Usahakan, ikhtiar saja dulu ya. Kalau memang berat susah, ya sudah. Yang penting Allah Maha tahu dengan ikhtiar kita. Kalau di Masjid Nabawi itu ada tempat yang saya senang gitu ya, karena tidak jauh dari shop awal. Itu di sebelah kiri, Ibu. Ya, di sebelah kiri. Di situ biasanya halakoh orang Saudi. Itu pemandangannya beda gitu ya. Badar Rasi jubahnya rapi gitu ya. Itu halakoh anak-anak Saudi,
orang-orang Saudi di situ. Di sebelah kiri paling depan, arah depan. Kalau Masjid Nabawi itu kan hotel yang mengelilinginya hanya di mana Ibu? Hanya di arah kiblat. Kemudian di sebelah kanan kan, sama di belakang kan. Nah, ada arah sebelah kiri itu kan tidak ada hotel-hotel kan. Nah, pintu situ. Di pintu situ kalau untuk laki-laki ya. Untuk perempuan juga ada pintu situ. Itu beberapa kali saya di situ, Masya Allah, lebih sepi pertama gitu ya. Karena mungkin jarang orang ke situ, karena di sebelahnya nggak ada deretan hotel. Kalau di arah kiblat itu kan hotel semua, di sebelah kanan hotel, di sebelah belakang, ya, belakang kiblat itu juga hotel. Nah, yang sebelah kiri itu kan tidak ada hotel-hotel. Jadi orang jarang masuk melalui pintu situ. Makanya di situ rata-rata orang Saudi, ya, orang Madinahnya. Barakallahu fikum. Dan cenderung lebih tenang memang, karena tidak banyak diisi oleh orang-orang dari luar. Gitu. Kebanyakannya ya bisa dikata 50% orang Saudi ya di situ. Anak-anak yang halako itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai keinginan untuk bersalawat kepada Nabi di Raudhah itu menjadikan lalai dari mendapatkan saf-saf pertama. Karena bersalawat di Raudhah itu tidak lebih istimewa dibandingkan dengan sholat di tempat lainnya di Masjid Nabawi. Artinya di situ tempat untuk kita munajat, tempat untuk kita berdoa. Bukan termasuk sunnah bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sholat di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali. Orang nyebutnya sholat arba'in. Ini bukan termasuk sunnah, ya. Melaksanakan sholat arba'in 40 kali secara berturut-turut dengan mendasarkan pada hadis yang terkenal sering diucapkan banyak orang dan disampaikan oleh sebagian yang satu kepada sebagian yang lainnya. Apa bunyi hadisnya? Man shalla fi masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa mengerjakan salat di masjidku ini 40 kali salat tidak terlewatkan satupun, arba'in. Berarti 4 hari berturut-turut ya. Betul Bu? 4 hari. 1 hari itu kan 5 salat ya. Berarti 8 hari. Nah, ini biasanya yang mempraktekannya jamaah haji. Jamaah haji atau yang memang stay-nya di sana lebih panjang walaupun dia perjalanan umroh. Nah, itu 8 hari. 8 hari itu pokoknya ndak boleh lewat. Arba'in. Nah, mereka mendasarkan itu dengan riwayat ini. Man shalla fi masjidi arba'ina salatan. Siapa yang mengerjakan sholat di masjidku ini 40 kali sholat, tidak terlewatkan satu sholat pun, kutibat lahu bara'atun minan nar. Maka dicatat, ditetapkan baginya terbebas dari neraka, kemudian selamat dari siksa, dan bebas dari sifat nifak. 3 fadilahnya ini. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, hadis ini dhaif alias tidak sahih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Albani sudah menegaskan tentang riwayat ini dan beliau berkata hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tabrani, ya. Kemudian riwayatnya dari jalur Abdurrahman bin Abu Rijal dari Nubaid bin Amr dari Anas bin Malik secara marfu. Nah, Imam Tabrani menyatakan para ulama tidak sependapat bahwa hadis ini berasal dari Anas kecuali Nubaih Abdurrahman, ya. Kecuali Nubaih dan Abdurrahman bersendiri dengannya pada sanad ini.
maka dengan demikian ini yang menjadikan sanad hadis tersebut dhaif, karena Nubaih itu ya tidak dikenal kecuali pada hadis ini saja. Intinya ya dari apa yang dijelaskan para ulama pakar hadis, ini hadis dhaif ya, tidak sahih. Kalau tidak sahih ya tidak usah diamalkan. Yang jelas-jelas saja, sholat di masjidku ini 1 kali sholatnya sama dengan 1000. Itu kan hadis itu sahih. Ya artinya pakai hadis itu saja, itu insya Allah kita tidak akan terlewatkan sholat, kan begitu ya. Nah ini juga penting catatan. Kalau umroh pakai travel, itu kan biasanya selalu ada apa Bu? City tour. Iya Bu, city tour kemana saja tuh? Kemana-mana begitu ya. Bisa ke kebun kurma. Kalau dulu ada apa namanya, saya 2010 itu pernah Gunung Magnet gitu ya, yang supir bisnya atraksi itu ya, dia lepasin supirnya gasnya, remnya, kemudian tiba-tiba ditarik sendiri gitu ya, atau dia puter bisnya padahal penuh muatan, posisi mundur, kemudian dia lepas setirnya, ternyata bisnya itu mundur gitu ya. Ada yang pernah situ Bu? Ke Uhud jelas ya, ke syuhada Uhud, macam-macam ya city tour, tergantung yang punya travelnya gitu ya, mau kemana saja. Thayyib, ibu yang dirahmati Allah. Nah satu hal yang mesti diperhatikan, city tour itu jangan sampai menjadikan kita terlewat sholat di Masjid Nabawi. Sudah ya, touring begitu tuh ya cukup 1 jam 2 jam kan begitu. Artinya kalau misalkan ada jadwal, usahakan pagi banget. Kalau bisa sarapan di mobil saja ndak apa-apa gitu ya. Supaya apa? Supaya jam 11 atau setengah 11 itu kita sudah di hotel lagi, sehingga tidak mengganggu sholat wajib. Tidak mengganggu sholat wajib. Nah itu penting diperhatikan. Dan sebetulnya kan bisa saja diatur, bisa disetting. Dan ibu yang dirahmati Allah, tentu sholat di sana kan butuh waktu ya. Artinya gini Bu, kalau di kita ini sudah azan sekalipun, itu insya Allah kita misalkan baru berangkat dari rumah pas azan ya, atau bahkan setelah azan masih bisa dapat sholat berjamaah kan begitu. Kenapa? Jaraknya dekat. Kita bisa pakai motor, bisa pakai kendaraan. Kalau di kita, kalau di sana kan enggak. Apalagi ibu tadi paketnya paket murah gitu ya. Hotelnya hotel bintang 2,5 begitu ya. Barakallahu fikum, karena disebut 3 juga enggak gitu kan. Ya 2,5 berarti. Thayyib, berada jauh dari Masjid Nabawi, itu bisa makan waktu 5-10 menit. Itu tuh baru sampai terasnya. Ibu bayangin terasnya ke pintu masjid, jauh tidak? Jauh, belum lagi kalau sudah disekat-sekat kadang harus muter dulu. Nah itu semua dipertimbangkan. Itu semua dipertimbangkan, sehingga barakallahu fikum, minim-minimnya 15 menit atau setengah jam kita itu sudah harus berangkat dari hotel menuju masjid. Ya kecuali kalau ibu hotelnya bintang 10 begitu kan, yang langsung kemudian ke teras masjid, ya tidak ada masalah. Tapi kalau agak jauh-jauh di belakang, maka harus punya perhitungan waktu. Harus punya perhitungan waktu. Bukan tidak boleh city tour, silahkan. Tapi ya inti daripada rangkaian ibadah ini jangan sampai terlewatkan. Begitu. Kemudian tidak disyariatkan untuk berulang kali mendatangi kubur Nabi yang mulia untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Artinya kalau sudah sekali sudah cukup.
ya. Jangan sekali 5 waktu. Aku rindu Nabi, gitu kan. Enggak begitu. Karena itu tidak disyariatkan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Salawat kita yang kita ucapkan kepada Nabi dimanapun pasti disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang yang bersalawat kepada Nabi di depan kuburnya dengan orang yang bersalawat kepada Nabi di ujung dunia sana, itu sejatinya sama. Salawat itu akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir, apabila ingin keluar dari masjid, tidak perlu berjalan mundur. Ini orang aneh biasanya. Keluarlah dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu sambil mengucapkan doa keluar dari masjid. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya ingat ya, jalan mundur itu biasanya orang-orang yang ngulik ilmu tertentu, ibu ya. Dia punya tirakat, dia punya keyakinan-keyakinan batil biasanya. Saya punya teman dulu ya, punya teman orang Maluku, ibu, ketemu di Jogja, nyantri bareng. Nah, beliau cerita di zaman Maluku konflik itu tahun berapa, Bu? Maluku dulu antara Muslim sama Kristen itu konflik. Tahun 99 2000 lah ya. Barakallahu fikum. Antara tahun-tahun itulah yang kemudian akhirnya di Poso juga terjadi itu. Nah, saya alhamdulillah berteman dengan pelaku sejarah di sana, gitu ya. Jadi beliau termasuk yang ikut di dalam konflik itu, yang akhirnya Masya Allah mondok di Jogja. Beliau transmigran gitu, aslinya Cilacap. Nah, ibu yang dirahmati Allah, itu beliau cerita di Maluku itu ada satu gunung, saya lupa namanya. Ada satu gunung, itu sebagian Muslim yang ngaku Muslim, itu sebelum perang melawan siapa ini? Melawan orang-orang Nasrani. Itu mereka tirakat dulu di gunung itu, ibu. Ada yang pakai ilmu kebal, macam-macam gitu ya. Artinya tidak semua murni. Nah, itu ada satu gunung, mereka melakukan ritual di situ sebelum berangkat perang itu. Kemudian diyakini di gunung itu ada kuburan siapa begitu ya, yang ditokohkan. Nah, ketika nanti selesai ritual, mereka itu turun dari gunung itu harus dengan jalan mundur. Harus dengan jalan mundur. Allahu a'lam. Ya. Itu maksudnya apa begitu kan? Karena bisa jadi ada seseorang yang ditokohkan di situ, dikubur di situ, kemudian ya tidak sopan, tidak beradab kalau kemudian ketika pergi membelakangi begitu ya. Nah, di Masjid Nabawi juga mungkin begitu modelnya. Kenapa? Karena di situ ada manusia paling mulia dikubur. Kemudian merasa bahwa tidak adab, tidak sopan kalau saya kemudian ya beranjak dari tempat ini dalam keadaan membelakangi. Akhirnya dia jalannya mundur supaya tidak membelakangi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Ini sekali lagi kejahilan ya. Dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Nanti ada pembahasan tentang Masjid Quba, kemudian tentang Baqi, tentang Uhud dan seterusnya. Baik ibu, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.